Assalamualaikum Bu Rahma, selamat siang Bu. Iya, Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Siti. Ada masalah apa nih, Bu Siti mau jumpain saya? Sudah lama ya Bu, kita tidak pernah berjumpa. Ada yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Iya, Bu. Bisa minta waktu Ibu sebentar Bu, Iya, mendengarkan permasalahan saya. dengan senang hati, Bu Siti. Silahkan, Bu. Begini Bu, saya kan di sekolah ini ada 3 orang Bu. Jadi saya merasa kepala sekolah saya itu beranggap, maksudnya kasihannya itu kayaknya berbeda gitu Bu. Tidak sama perlakuan sekolah itu tidak sama dan dengan guru yang lain gitu Bu. Kenapa Ibu Siti bilang bahwasanya kepala sekolah tidak memperlakukan sama hal yang sama dengan semua guru? Ah, bisa diceritakan, Bu Siti, bagaimana? Ya seperti ini Bu, kami kan ada kemarin itu kami ada acara sekolah. Jadi yang ibu itu apa namanya? Ketika ibu itu menyuruh, maksudnya untuk melakukan suatu kegiatan, jadi saya itu merasa saya itu tidak ini, saya itu tidak ditelepon sama ibu itu, malah teman saya yang berdua ini yang ditelepon gitu. Nah mungkin contohnya bisa nggak antarkan kemari tikar, antarkan begini, buat seperti ini. Jadi saya tidak ada Bu merasakan hal tersebut kalau ibu itu ibaratnya memberikan tanggung jawab kepada saya gitu Bu. Jadi saya merasa ibu itu mungkin lebih peduli dengan mereka. Kan saya juga guru di sini. Kenapa saya tidak diajak dengan mereka gitu Bu. Jadi ada kekesalan dan merasa tidak nyaman gitu Bu. Itu bagaimana ya Bu? Oh ya, Bu. Ya. Dari apa yang saya tangkap, Bu Siti tadi menjelaskan bahwa kepala sekolah kayaknya lebih memihak-mihak ya. Jadi maksudnya Bu Siti kurang dipercayai, tapi orang yang lain, guru yang lain lebih dipercayai. Ketika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, kayaknya lebih kepada orang lain dibandingkan Ibu Siti. Begitu ya, Bu Iya, Siti ya? ya benar, benar Bu. Oh, Jadi kan merasa saya nyaman di situ Bu. iya benar, Bu. Jadi kalau misalkan kita seperti tidak dianggap memang kurang nyaman, Bu ya. Ya saya juga merasa seperti itu kalau misalkan pada posisi Bu Siti. Jadi kurang dipercayai dan lain sebagainya itu kan kita merasa seperti rendah diri ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan tidak dianggap kan kita merasa nggak enak gitu. Nah, kira-kira Ibu Siti sudah melakukan apa untuk menangani permasalahan Ibu Siti dengan Ibu Kepala Sekolah? Sebelumnya sih saya belum pernah menanyakan hal tersebut Bu kepada kepala sekolah, mungkin karena saya takut ragu Bu ya kan. Jadi saya belum melakukan hal apapun Bu, cuman saya sudah ada di dalam pikiran saya bahwa saya ingin menjumpai ibu kepala sekolah langsung Bu dan menanyakan kepada ibu kepala sekolah kenapa sikap ibu itu berbeda-beda kepada saya gitu Bu. Oh ya, ya bagus Bu. Rencana Ibu memang bagus. Jadi ini nanti komitmennya kapan direncanakan? Mungkin hari Senin Bu, mungkin hari Senin ibu itu kan datang. Uh, Beberapa hari ini memang ibu itu lagi sibuk, dia tidak datang ke sekolah. Rencana saya akan menjumpai ibu itu langsung hari Senin, dan saya nanti akan berbicara langsung bertatap muka dari hati ke hati kepada ibu itu tentang perasaan saya yang saya rasakan selama ini gitu Bu. Jadi agar ada penyelesaiannya gitu. Jadi ya, saya berusaha sendiri mungkin memberanikan lah kepada mengatakan hal tersebut kepada ibu kepala sekolah iya, tersebut. iya. Iya Bu, kadang mungkin kan perasaan kita kalau kita tidak berbicara langsung ke yang bersangkutan, mungkin mungkin yang bersangkutan belum paham bagaimana. Jadi saya usul dari Ibu Siti itu cukup bagus menurut saya, karena selain kita ingin mengeluarkan unek-unek, juga mungkin dari apa yang Ibu Siti lakukan nanti bisa menyelesaikan permasalahan Ibu Siti dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi sehingga nanti di dalam proses pelaksanaan aktivitas di sekolah juga jadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nanti setelah Ibu Iya, Siti dengan Ibu Kepala Sekolah berjumpa, ada hasilnya ya Bu ya. Maksudnya hubungan ibu dengan ibu kepala sekolah juga jadi lebih baik lagi. Nah, mungkin ini Bu yang bisa saya berikan untuk Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu ya.
Iya Bu, terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya. Hari Senin mungkin saya akan langsung jumpain kepala sekolah dan menanyakan perihal permasalahan yang saya hadapi selama ini. Terima Iya. kasih atas waktu ya Ibu ya Bu. Iya, iya, makasih Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Intan. Ya, Waalaikumsalam Bu Rahma. Ada apa Bu Rahma? Ada bisa saya bantu? Ini Bu, saya kan punya masalah di kelas. Jadi boleh minta waktu Bu sebentar? Boleh Bu, boleh, boleh. Ada apa Bu? Ya, ya ini Bu, saya kan punya apa? Saya kan wali kelas dari satu DPIB kan. Jadi kelas itu ada 2 orang anak yang memang hadirnya itu bisa dibilang bisa dihitung jari Bu. Jadi banyak sekali absennya. Jadi kita sudah pernah panggilkan orang tua kan, kita kasih surat, tapi entah suratnya nggak sampai atau bagaimana, tapi orang tuanya nggak pernah hadir. Dan ketika saya tanyakan kepada teman-teman di dalam lokal juga, mereka nggak tahu rumah si Afdal namanya, bukan Afdal itu nggak tahu juga rumah Afdalnya di mana. Jadi saya bingung nih Bu, mau bagaimana nih? Bu, selain dari temannya, selain dari mengirim surat, hak apa yang Ibu buat lagi untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Saya sudah melihat biodata si Afdal, bukan? Saya sudah menjumpai tenaga kependidikan di sekolah, staf TU. Jadi saya sudah minta biodata. Nah sekarang kan saya sudah tahu datanya, dia di mana tinggal kan, orang tuanya seperti apa. Jadi saya telusuri memang keluarganya lengkap. Lengkap. Jadi maksudnya masih ada ayah, masih ada ibu. Jadi nah sekarang bagaimana latar belakangnya itu saya belum belum paham. Maksudnya bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya itu saya belum paham, Bu. Oh begitu. Bagaimana sudahkah Ibu coba untuk mendatangi ke rumahnya untuk jumpa ke orang tuanya Bu? Itulah saya kan ini kan baru dapat biodata kan, biodata baru dapat. Jadi berencana memang untuk datang ke rumah kan. Saya berencana untuk datang ke rumah Afdal untuk menanyakan kepada orang tuanya bagaimana Afdal nanti di rumah seperti apa dan kenapa dia nggak sekolah gitu. Nanti kadang ditakutkan dia bukan nggak sekolah, nggak sampai ke sekolah takutnya. Nah itu mungkin di rumah dia pergi sekolah tapi dari sekolah nggak sampai ke sekolah, entah kemana perginya, itu yang ditakutkan. Oh begitu. Setelah Ibu menjumpai lalu karena apa lagi yang dilakukan gitu Bu? Iya Bu, saya nggak dengar. Nah, setelah Ibu menjumpai orang tua, lalu rencana apa lagi yang mau Ibu lakukan? Itulah nanti saya berencana kalau misalkan sudah berjumpa dengan orang tua si Afdal, nanti saya akan tanyakan bagaimana kelanjutannya. Apakah benar maksudnya si Afdal itu memang nggak sekolah atau memang nggak sekolah lagi. Kalau memang nggak sekolah lagi, nanti kita tindak lanjutnya di sekolah. Jadi kita bilang ke tata usaha atau kepada ibu ya nanti bagaimana tindak lanjut dari si Afdal itu Bu. Iya, begitu. Tindakan Ibu Rama menurut saya sudah bagus. Karena pertama tadi Ibu sudah mengirim surat dan terus juga untuk menjumpai orang tuanya. Menurut saya rencana itu sudah bagus. Jadi saya berharap dengan ini yang kita bisa mencari solusinya bersama ya Bu ya. Iya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan nanti terlaksana dengan baik apa yang sudah kita rencanakan. Dan mudah-mudahan bukan masalah yang harus dikeluarkan. Maksudnya si Afdalnya tetap sekolah. Kita usahakan dia tetap sekolah dan bisa berlanjut belajar. Usaha kan anak itu perlu ilmu ya Bu ya, karena kan kita tahu tuh dia jarang sekolah itu mungkin karena ada masalah lain bukan? Mungkin bisa diselesaikan Bu ya. Iya Bu. Ya, terima
Terima kasih Bu atas waktu yang udah diberikan kepada saya. Saya mohon izin Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mendengar perbincangan antara Ibu Intan dengan Ibu Rahma, mungkin saya sangat setuju dengan ini ya, dengan apa yang ingin Ibu lakukan gitu, mendatangi anak ke sekolah. Cuman saya berpikir juga mungkin itu dari faktor lingkungan juga itu Bu, sangat berpengaruh mungkin ya kepada si anak tadi mungkin. Nah, saya sangat setuju kalau Ibu, maksudnya kita mengetahui apa yang terjadi terhadap anak itu, jangan kita melakukan langsung monoton memberikan kesalahan kepada anak atau memvonis anak kamu seperti ini, tidak. Jadi kita perlahan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dari anak itu tersebut gitu Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya kasih sarannya Bu. Iya, makasih Bu Siti ya atas sarannya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Rahma. Kenapa Bu Rahma? Kayaknya ada mukanya kok kesel banget. Ada apa? Ini Bu, saya minta waktunya sebentar kan. Saya punya masalah di sekolah, bukan? Rumah lagi cu. Jadi anak-anak di sekolah mulai merasa Pengamat jadi saya anak-anak mulai resah dia. Jadi orang tuh kan bercerita ke saya Bu. Jadi kemarin kan saya kebetulan kan Ibu kan tahu. Jadi saya kan wali kelas dari kelas 1 RPL. Jadi orang tuh kan sering mengeluh sama saya Bu. Mengeluh katanya mereka nggak suka dengan aturan yang dibuat oleh Pak Har. Jadi Pak Har itu kan seringkali beri hukuman untuk anak-anak. Jadi kadang beri hukuman. Jadi kan hukumannya itu bukan hukuman yang seperti kita buat komitmen Bu. Jadi dia buat hukumannya kadang kalau misalkan anak salah sedikit aja udah dijemur di depan sekolah. Atau kadang mungkin dia memang selalu suka kali memang untuk menghukum anak itu suka kali. Bahkan kadang-kadang kan kalau jumpa kita ya atau jumpa guru-guru yang lain, dia senyum-senyum ketika udah selesai menghukum anak. Jadi seolah-olah dia apa yang dikerjakan itu udah hebat gitu loh Bu. Ibu mau tanya, perasaan Ibu Rahma bagaimana menyikapi hal tersebut gitu? Apa Ibu suka dengan perilaku Pak Har itu? Enggak Bu, saya enggak suka karena kan kesian si anak juga kan. Kalau misalkan kita biarkan nanti anak-anak malah melakukan hal yang maksudnya takutnya nanti orang tuh jadi bertindak yang gegabah. Maksudnya kan takutnya bapak dan anak-anak jadi bertengkar karena saking kesalnya orang tuh kan. Jadi itu yang kita takutkan. Jadi saya bingung juga menyikapi bapak itu karena memang nggak bisa dibilang gitu loh Bu. Mau dibilang. Sebelumnya sudah pernah, Bu Rahma, sebelumnya memang sudah pernah Ibu ingatkan dengan Pak Har itu, dengan sikapnya itu yang mungkin agak keterlaluan gitu, udah pernah Ibu ingatkan atau dia sebagai seorang guru kan, bagaimana sikap dia sebagai seorang guru gitu? Apa Ibu Rahma sudah pernah jelaskan kepada Pak Har tersebut? Belum Bu sih Bu, cuman saya sudah mempunyai rencana saya akan berjumpa dengan beliau. Jadi saya akan ya Bu. Kalau boleh Ibu tahu rencana Ibu Rahma untuk menyikapi hal tersebut itu apa yang ingin Ibu rencanakan? Mungkin saya bisa sedikit membantu Ibu nantinya. Iya Bu. Jadi saya kan berencana buat berjumpa dengan beliau. Jadi kita jangan di khalayak ramai lah, kita duduk di tempat yang kira-kira bisa berbicara antara saya dengan Bapak Har. Jadi saya akan bercerita ke beliau. Jadi berbagi sharing lah ya. Jadi kalau bisa untuk hukuman anak-anak lebih hukuman yang mendidik, jangan hukuman yang menyakiti gitu. Kalau bisa, kalaupun mereka melakukan kesalahan,
cobalah dengan memberikan konsekuensi, jangan hukuman. Contoh konsekuensinya seperti misalkan mungkin bisa dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, Bu. Jangan melakukan hal yang menyakiti dan hasilnya juga tidak bermanfaat gitu. Oh, baik, Ibu setuju dengan saran kamu dan Ibu juga berpikir demikian. Cuman Ibu ingin nantinya kalau Ibu Rahma ingin menyampaikan, nanti Ibu lihat kondisinya juga bagaimana, lihat kondisi Pak Harnya. Nanti agar penyampaiannya ketika Ibu menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan nanti bisa tujuan dengan baik gitu. Nanti takutnya kita kan nanti ada pertengkaran atau tidak merasa ada enak hati gitu. Jadi Ibu saya tekankan kepada Ibu Rahma, nanti kalau Ibu mau menjumpain Pak Har, Ibu lihat juga kondisi Pak Har itu nanti bagaimana gitu, Bu. Iya Bu, iya. Siap Bu, terima kasih Bu atas bantuannya. Saran yang sangat saran yang sangat membantu. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan lah yang jadi kendala di sekolah kita. Mudah-mudahan anak-anak juga jadi betah di sekolah kita, Bu. Baik, saya juga sangat senang kalau Ibu Rahma bisa bertukar pikiran dengan saya. Baiklah, mungkin masalah ini mungkin cepatnya mungkin terselesaikan ya Bu Rahma ya. Iya Bu, mudah-mudahan. Amin. Ada lagi Bu Rahma yang ingin disampaikan kepada tidak Ibu? Bu. Tidak Bu, hanya ini yang mau saya sampaikan. Makasih atas waktunya Bu ya. Assalamualaikum. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Gimana Bu Intan dengan kami? Menurut saya ya, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahannya. Jadi kalau untuk coachnya sudah bagus memberi solusi atas pertanyaan. Bagaimana Kak Intan? Jadi kalau untuk coachnya sendiri sudah bagus untuk memberi solusi atas pertanyaan atau masalah yang diberikan tadi. Gitu. Menurut saya sudah mantap. Kurang jelas suara Kak Intan. Kak Intan nggak ada dengar suara Kak Intan. Kurang jelas Kak. Ini